Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di program pengembangan dosen dan uji kompetensi pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disebut dengan PDD UKTPT sebagai bagian dari sertifikasi dosen tahun 2025 yang dirancang untuk memajukan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Devi Anggreni, dosen program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Perkenankan saya untuk menjelaskan secara singkat mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pada implementasinya, pengajaran yang saya lakukan mengacu pada pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya pada aspek pengajaran. Sebelumnya saya akan memulai dengan deskripsi umum terkait mata kuliah Akuntansi Manajemen. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 4 dengan kredit 3 SKS. Yang berisi pokok bahasan tentang ruang lingkup akuntansi manajemen, konsep pemisahan biaya, analisis titik impas, activity based management, pengambilan keputusan taktis dan strategis, penganggaran, alokasi biaya, job order costing, cost operation, manajemen persediaan, harga transfer, biaya mutu dan lingkungan serta total kualitas manajemen, dan terakhir pengukuran kinerja. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep dasar akuntansi manajemen, akuntansi berdasarkan aktivitas, dan perhitungan harga pokok produk dan jasa, serta perencanaan dan pengendalian yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yaitu yang pertama, mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip akuntansi manajemen. Yang kedua, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang akuntansi manajemen. Yang ketiga, mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Yang keempat, menguasai konsep teoritis bidang ilmu manajemen secara umum. Yang kelima, menguasai konsep teoritis bidang ilmu akuntansi dan akuntansi manajemen. Yang ketujuh, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Yang kedelapan, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri. Yang kesembilan, bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap pencapaian hasil kerja individu maupun hasil kerja kelompok. Dan yang terakhir, yang ke-10, bersikap sesuai dengan tuntunan spiritual, sosial, dan profesional. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam memahami akuntansi manajemen, memahami akuntansi berdasarkan aktivitas, dan lain-lain yang terkait akuntansi manajemen sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah akuntansi manajemen ada beragam, seperti e-book, buku-buku yang berkaitan dengan akuntansi manajemen, pengambilan keputusan, sumber pustaka, dan beberapa referensi lainnya. Sistem pembelajaran pada mata kuliah akuntansi manajemen menggunakan metode pembelajaran aktif secara tatap muka yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa pada proses perkuliahan, yaitu dengan ceramah, pembelajaran kolaboratif, tanya jawab, dan pemberian tugas secara kelompok maupun secara individu. Perkuliahan ini terdiri dari 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester pada pekan ke-8 dan ujian akhir semester pada pekan ke-16. Untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen ini, terdapat 4 komponen penilaian yang terdiri dari 10% kehadiran, 20% tugas, 30% hasil nilai ujian tengah semester, dan 40% dari hasil ujian akhir semester. Maka nilai keseluruhan adalah 100%.
Baik, demikian yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah akuntansi manajemen untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan secara tatap muka di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang manajemen persediaan ya, yang dimana dalam perusahaan ya selain modal kita juga butuh yang namanya persediaan. Apa sih persediaan itu? Persediaan stok bahan ya, stok bahan yang digunakan untuk kebutuhan produksi pada periode berikutnya gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana stok persediaan yang baik gitu ya? Apakah stok persediaan itu hanya dalam bentuk uang atau dalam bentuk produk? Produknya dalam bentuk apa? Bahan baku gitu misalnya ya, bahan baku yang awet jangka panjang atau memang yang tidak bisa disimpan dalam jangka panjang gitu ya. Selanjutnya apa ini persediaan? Nah, persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung dengan jenis industrinya. Jadi kalau misalnya kita bicaranya tentang industri rumahan seperti apa biasanya kalau rumahan? Catering. Apa bahan baku yang biasa disimpan untuk penggunaan bahan baku catering? Biasanya ada beras ya, jangka panjang ada beras, lalu ada minyak, tepung gitu ya. Nah kemudian gas misalnya. Kemudian ada lagi bahan baku yang tidak bisa disimpan atau persediaan yang tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama ya. Contohnya seperti apa? Cabai, sayur gitu ya, telur, semua itu ada umur penyimpanannya. Nah sehingga kalau misalnya dalam industri rumahan, misalnya mereka semuanya gitu ya belanja di bahan baku ini banyak sekali gitu ya persediaan. Tujuannya untuk misalnya biar belanjanya lebih banyak kan nanti lebih murah gitu ya. Tapi kenyataannya kalau bahan-bahan yang tidak bisa disimpan dalam umur yang panjang itu akan membuat industri menjadi rugi. Kenapa ruginya? Bahan bakunya busuk, tidak terpakai, akhirnya jadi kebuang gitu ya. Tadinya kita mau untung jadi rugi. Selanjutnya, jika persediaan terlalu tinggi ya, maka biaya penyimpanannya tinggi, biaya bunga tinggi, pemeliharaannya tinggi, kemungkinan kerugian dan memperkecil keuntungan perusahaan. Nah ini maksudnya kenapa kita nggak boleh ya, apa kita tidak diperkenalkan untuk menyimpan bahan baku atau misalnya persediaan itu disimpan terlalu banyak gitu atau terlalu tinggi. Misalnya kalau dalam industri rumahan tadi ya, kita bicara rumahan aja yang kecil-kecil dulu. Misalnya kayak barang-barang yang frozen food itu kan punya nilai ya, tapi punya umur simpan. Frozen food itu kalau sudah di atas 2 minggu, walaupun dia bertahan gitu ya, bentuknya, mungkin rasanya, tapi pasti kualitasnya sudah berbeda. Rasanya juga pasti akan sedikit berbeda juga gitu ya. Walaupun misalnya kita nih 1 bulan di freezer gitu ya. Saya pernah menyimpan frozen food itu nggak lama juga gitu ya. Jadi kenapa di sini dibilang biaya penyimpanannya tinggi? Kalau kita nggak mungkin ya frozen food itu kita taruh di luar pendingin gitu ya. Di chiller dan di freezer aja itu beda nggak? Beda. Umurnya lebih panjang di freezer. Nah biasanya kalau di industri rumahan itu mereka punya freezer yang besar itu yang cuma isinya freezer doang ya, tahu kan? Yang kotak putih gitu ya. Nah itu memang kalau dari konsumsi listriknya tidak banyak gitu ya, tapi kita jadi punya tugas tambahan gitu. Misalnya kita harus nguras tuh freezernya berapa hari sekali supaya menjaga kualitasnya tetap baik gitu ya. Makanya di sini dibilang kalau biaya penyimpanannya tinggi, lalu ada biaya pemeliharaannya juga tinggi gitu ya. Nah
Selanjutnya, jika persediaan terlalu kecil, maka proses produksi akan terganggu. Nah, di sini akibatnya perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity, artinya tidak bekerja dengan sepenuhnya, lalu penjualan turun. Perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, turunnya market share dan turunnya laba. Kenapa bisa dengan kita tidak menyimpan persediaan yang banyak atau misalnya hanya sedikit, kenapa malah membuat perusahaan menjadi rugi? Karena kekurangan bahan. Karena kekurangan bahan. Bisa beli lagi nggak? Bisa. Tapi Butuh waktu. belum tahu harganya, butuh waktu, bisa jadi harganya sudah naik ya, lebih mahal gitu kan. Terus apa lagi? Turunnya laba. Kenapa bisa terjadi turunnya laba? Karena jika membeli suatu barang dengan sedikit itu dengan harganya itu Harganya mahal. lebih mahal gitu, seperti yang tadi saya bilang. Kita nggak tahu kapan harga beras akan naik, kita nggak tahu kapan harga minyak akan naik gitu ya, atau bahkan akan turun gitu. Sekarang kalau di Indomaret kita tuh di supermarket gitu ya, kita boleh beli minyak harganya di bawah 40.000, tapi harus ada syaratnya. Ya nggak? Iya. Harus ada syarat, belanja dulu misalnya belanja 100.000 baru boleh tebus murah gitu ya, tebus murah minyak harganya berapa. Dan kalau misalnya kita beli minyak pun pada saat, kalau teman-teman ingat ya, pada saat waktu tahun berapa tuh harga minyak naik-naiknya? Tahun lalu ya, tahun yang lalu ya, waktu masih pandemi kalau nggak salah. Harga minyak itu dari yang 1 liternya 10.000 ya dulu kalau nggak salah ya, terus 2 liter kemasan yang besar tuh 20.000, sekarang jadi yang kemasan 2 liter tuh jadi 40.000 ya. Udah gitu belinya nggak boleh banyak, dibatasin. Ya, kenapa? Supaya semua masyarakat juga menerima manfaatnya, mendapatkan minyak itu gitu ya, walau dengan harga yang mahal gitu ya. Jadi kenapa persediaan dengan stok sedikit nggak bagus, kenapa dengan stok yang banyak juga nggak bagus? Makanya tadi saya bilang setiap perusahaan atau usaha harus dimulai dengan rencana anggaran. Ya, rencana nih kira-kira penyediaan bahan bakunya berapa banyak, lalu apa saja yang harus dibeli. Kalian harus bikin tuh list anggarannya, list rincian produknya gitu ya, sehingga perusahaan dapat menentukan laba gitu ya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan ya. Yang pertama ada tingkat penjualan, sifat teknis, lamanya proses produksi, daya tahan bahan baku, dan lama pembelian dan pengiriman. Kenapa investasi sangat berpengaruh dalam persediaan gitu ya? Faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan maksudnya kenapa sih kita mesti investasi persediaan gitu? Tadi kan teman-teman sudah jawab ya, yang pertama ya sudah pasti kalau misalnya harga bahan bakunya lebih murah ya, kita harus beli dengan harga lebih mahal gitu ya. Tapi kita harus tahu, seperti contohnya tadi catering. Kalau kita udah tahu dalam 1 bulan kita akan dapat catering gitu ya, lebih banyak gitu misalnya. Kita dapat catering banyak, pesanan gitu kan. Dan kita harus tahu nih kira-kira apakah dalam 1 bulan itu semua pesanan lauknya sama atau berbeda. Misalnya kalau ternyata dalam 1 bulan pesanannya itu yang sama telur balado, berarti bisa nggak kita stok telur? Bisa. Tapi kita harus ingat umur telur itu tidak lama ya. Kadang-kadang gini, saya pernah beli di supermarket, jadi umurnya cuma 1 bulan gitu ya. Saya lihat ekspektasi itu 1 bulan, tapi ternyata baru 2 hari 2 saya itu warnanya sudah berubah gitu. Jadi kuningnya tuh udah nggak menyatu lagi, tapi kadang-kadang agak busuk gitu ya. Kan kita nggak bisa salahin supermarketnya juga, karena packaging dari supermarketnya sudah berbentuk ya seperti itu gitu ya, sudah dilabel, mungkin itu dari produsennya atau dari peternaknya langsung gitu, kita nggak tahu ya berapa lama. Nah, kemudian tingkat penjualan ini, makin tinggi omset penjualan maka makin besar investasi pada persediaan. Kadang-kadang yang dilakukan ya oleh pengusaha, misalnya kita dapat omset banyak nih ya, hasil dari catering 1 bulan kita keuntungannya misalnya 20 juta. Terus kita langsung gatel gitu ya, kita stok beras yuk gitu, kita beli misalnya 10 karung beras. Ternyata dalam jangka waktu 3 bulan ke depan kita nggak ada pesanan. Terus beras itu gimana? Akan baik-baik saja? Enggak, beras tuh akan mengalami kerusakan. Apa contohnya?
bekuan, terus berasnya tuh berubah jadi kayak bubuk gitu ya. Iya. Nah itu terjadi pada beras-beras yang memang biasanya tidak terlalu bagus gitu ya, atau mungkin dijual di pasaran dengan harga yang murah gitu. Karena walaupun harga beras sekarang sudah lumayan ya, sudah lumayan terjangkau menurut saya, karena sebenarnya dulu tuh mungkin pada zamannya orang tua kalian ya, orang tua saya itu masih dapat harga beras tuh seliter 1.000 gitu ya, 2.000 gitu kan. Sekarang tuh beras itu yang paling bagus aja per liternya bisa sekitar 15 ribuan gitu ya. Belum juga yang di kemasan-kemasan yang 5 kilo itu juga pernah terjadi pembatasan pembelian juga sama gitu. Tapi sebagus-bagusnya beras, walaupun dia paling bagus misalnya panen sendiri gitu misalnya, itu tetap dia tidak bisa bertahan lama misalnya lebih dari 1 tahun gitu ya, karena pasti akan terjadi perubahan. Kadang-kadang kita nyimpennya nggak benar, jadi dia ada lembabnya gitu ya, kemudian misalnya ada dimakan tikusnya nih, kita nggak tahu jadi bolong gitu kan. Nah itu yang bikin nomor simpannya tidak mahal. Kemudian ada sifat teknis dan produksi ya, produksi pesanan dan produksi massal. Pesanan ini persediaannya beragam dan banyak, sedangkan produksi massal persediaannya bisa diatur. Apa contoh produksi massal? Spanduk, aksesoris, yang semuanya tuh punya capnya masing-masing gitu ya, sesuai dengan partai politiknya. Nah kemudian lamanya proses produksi. Jadi kalau proses lama, BDP itu apa? Biaya dalam prosesnya tinggi. Kenapa? Karena biaya-biaya yang muncul dalam proses produksi itu tidak hanya biaya bahan baku saja, tapi ada biaya waktu, ada biaya mesin, ada biaya tenaga kerjanya. Kalau misalnya kita tidak memiliki karyawan tetap gitu ya, kalau kita pakainya misalnya karyawannya harian aja, misalnya satu hari kita bayar 100.000 gitu kan, kira-kira kalau kita mau produksinya 1 minggu berarti kita keluar uang berapa? 700.000 untuk 1 orang. Ternyata orangnya ternyata lewat banget kerjanya, terus harus dikasih tahu, harus begini begitu, datangnya terlambat, pulangnya cepet gitu ya. Akhirnya proses produksi memerlukan waktu yang lama, sehingga dengan keterlambatan proses produksi maka biaya kita keluarkan akan banyak, akan besar. Bisa jadi harusnya seminggu selesai, tapi ternyata jadi 2 minggu. Berarti biaya kita keluarkan akan double, 2 kali lipat. Sedangkan produk yang diproduksi itu adalah sama jumlahnya, maka itu akan merugikan perusahaan. Lalu selanjutnya daya tahan bahan baku dan produk akhir ya, ada barang tahan lama, tidak tahan lama, dan barang musiman. Apa contoh barang musiman? Kue lebaran. Apa kue lebarannya? Nastar, kue salju. Selain kue apa lagi yang musiman? Buah apa? Rambutan, durian, terus mangga tuh musiman kan? Kelengkeng musiman nggak? Kelengkeng emang musiman ya? Perasaan sih kalau tutup kumbas selalu ada kelengkeng. Oh iya, bisa gitu ya. Terus ada lagi barang bahan tidak lama ya, barang-barang tidak lama tuh itu persediaannya relatif mudah ya, tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya kita udah tahu barang tersebut tidak bisa disimpan dalam kurun waktu yang lama, maka belinya nggak usah banyak, sedikit aja ya. Jadi habis ya beli. Kalau biar misalnya kalau misalnya kita belinya sedikit ya nanti harganya mahal. Itu akan jadi mahal kalau kalian belinya banyak tapi nggak digunakan. Ya, karena akan terbuang barang tersebut. Lalu lama pembelian dan pengiriman ya. Nah, selanjutnya ada tingkat perputaran persediaan barang dagangan ya. Inventory turnover, perputarannya ya, dengan perputarannya berapa kali. Makanya kalau untuk mengingat, saya sering sih tanya, boleh nggak sih perusahaan punya modal yang banyak gitu ya, atau dia punya kas yang besar gitu, yang banyak dan yang besar gitu nominalnya, boleh nggak? Jawabannya ada boleh dan ada tidak. Kenapa bolehnya?
kalau dari sisi yang punya si pemilik usaha, mereka akan merasa aman karena perusahaan dalam kondisi apapun modalnya tetap banyak, persediaannya ada, gitu ya. Modal itu kan termasuk dalam salah satu jenis persediaan modal, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau belanja ya uangnya ada. Lalu kalau dari sisi bisnis saya bilang nggak boleh, nggak baik. Kenapa? Karena di situ perusahaan akan terlihat kalau perusahaan ini tidak bisa menggunakan asetnya atau modalnya dengan baik, gitu ya. Misalnya seperti perputaran persediaan ini ya, integrated offernya ini kan di sini satuannya adalah kali. Berarti kita biasanya menghitung kira-kira modal yang ada atau persediaan yang ada mengalami berapa kali putaran dalam 1 tahun misalnya. Jika standar perputaran perusahaan itu menggunakan dana sebesar atau sebanyak misalnya 10 kali, artinya kalau dana tersebut berputar di atas 10 kali, maka perusahaan baik atau enggak? Standarnya 10 kali nih, muterin modalnya. Ternyata pada tahun itu atau pada periode itu, perusahaan justru malah memutarkan modalnya sebanyak 15 kali. Bagus nggak? Bagus nggak? Bingung. Standar perputaran modal perusahaan 10 kali ya. Ternyata pada periode itu perusahaan memutarkan modalnya sebanyak 15 kali. Berarti posisi perusahaan itu baik atau enggak? Kenapa enggak? Dia di atas loh. Saya punya uang nih ya, saya punya uang 10 juta misalnya. Saya puterin nih 10 juta, saya berharapnya 10 juta ini 10 kali balik modal. Jadi 10 juta kata saya nih, saya kasih ke kalian nih, puterin gitu ya misalnya. Nah habis itu, kalian balik nih ke saya, Bu, ini saya baliknya 10 juta. Tapi saya masih ada di untungnya saya puterin. Diputerin lagi tuh. Terus dari untung yang ada, dia punya untung lagi. Untung yang ada tuh dikasih lagi ke saya. Berarti berputar berapa kali? 2. Dan untung yang ketiga dapat lagi untung, diputerin lagi. Nah standar saya pengennya dalam satu periode itu uang saya berputar 10 kali. Tapi kenyataannya lebih dari itu. Maka saya untungnya lebih banyak. Berarti semakin banyak perputaran yang dilakukan perusahaan akan modalnya, maka perusahaan tersebut semakin bagus, semakin efektif menggunakan dananya. Ya, kecuali misalnya terus abis saya berputar 15 kali, ternyata tahun depannya itu berputarnya cuma 5 kali aja. Ya, berarti saya mengalami apa? Penurunan dari pendapatan. Pendapatan dari mana? Dari perputaran modal saya. Telur gitu ya, kayak telur ini rata-rata disimpannya harusnya 2 minggu aja. Jadi kalau misalnya lewat 2 minggu, berarti dia sudah nggak boleh dipakai. Contohnya gini, ibu mertua saya itu seorang pengusaha kacang mede yang sudah digoreng ya. Dalam proses produksi kacang mede, saya tanya, kenapa sih gorengnya nggak malam aja? Saya bilang ya, jadi kalau misalnya siang capek ya udah berarti terus malam lanjut lagi. Tapi ibu saya bilang nggak bisa goreng mede malam. Karena apa? Karena suhunya berbeda, sehingga akan membuat rasa pada kacang mede yang digoreng pada pagi, siang, dan malam itu beda rasa. Nah ini tadi EOQ, Economical Order Quantity, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis, gitu ya. Nah ini yang termasuk ordering cost atau procurement. Jadi gini, kalau di perusahaan ada yang namanya procurement. Procurement itu adalah divisi yang mengatur apa? Pengadaan baik barang maupun jasa. Itu kalau di perusahaan ya, salah satunya seperti di bank, mereka ada divisi yang namanya procurement. Jadi kerjaannya adalah memberikan pengadaan yang diminta oleh misalnya bank gitu ya, berupa
misalnya, atau mesin hitung uang gitu ya. Terus ada lagi apa kalau buat teller gitu ya, mesin apa, bukan mesin, amplop gitu ya, amplop untuk uang gitu kan. Nah ini termasuk dalam ordering cost atau procurement ya, biaya sama proses persiapan, biaya pengiriman. Lalu yang termasuk storage itu ada biaya sewa gedung, pemeliharaan, penimbang barang, asuransi, dan biaya modal. Nah ini ada menghitung EOQ atau economical order quantity ya. EOQ sama dengan akar dari 2 dikali R dikali S dibagi P dikali L ya. R nya jumlah dalam unit, S nya biaya pesanan, P nya harga pembelian, L nya adalah biaya penyimpanan atau pemeliharaan. Nah ini contohnya. Biaya penyimpanan di gudang adalah 40% dan nilai persediaan di gudang, biaya pesanan 15 juta. Lalu biaya jumlah material yang dibutuhkan 1.200 unit dengan harga 1 juta per unit. Jadi jawabannya EOQ-nya adalah 300 unit. Artinya cara pembelian yang paling ekonomis ialah membeli bahan sebanyak 300 unit sekali pesan. Jadi untuk kebutuhan sebanyak 1.200 unit, maka pemesanan dilakukan secara bertahap, yaitu sebanyak 4 kali. Ya, sebenarnya kebutuhan material sebanyak 1.200 juga dapat dipenuhi dengan berbagai cara. Nah, contohnya ini bisa 1 kali sampai dengan 12 kali. Tapi balik lagi semua ini tergantung dengan kebutuhan dan biaya. Ya, karena semakin kalian sering beli barang, maka biayanya akan semakin besar. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, silakan. Dengan Mbak siapa? Tadi kan dengan Rasian Devira, tadi sebelumnya kan ada pembahasan tentang JIS. Apa sih Bu yang dimaksud dengan sistem JIS dan keuntungannya itu apa yang akan kita dapat dengan JIS instan? Oh, JIS ya, katanya ya, JIS in time ya. Yeah. Oke, jadi JIS in time itu merupakan manajemen produksi yang bertujuan untuk menekan pemborosan, gitu ya. Atau misalnya dengan menekan pemborosan, maka terjadinya perusahaan bisa meningkatkan efisiensi perusahaan. Contohnya apa? Misalnya, kalau just in time berarti kan itu permintaan yang terjadi pada hari itu juga kan, namanya kita just in time gitu ya. Jadi spare part ya, yang menyediakan spare part misalnya khusus bukan di bengkel resmi ya, misalnya di bengkel-bengkel pinggir jalan gitu ya, atau kalau misalnya mau bengkel resmi Honda gitu, misalnya kita sebut Honda, terus kemudian ada mobil dengan merek Suzuki misalnya masuk ke Honda, kira-kira dia mau cari spare partnya, ada nggak di situ? Nggak ada, karena dia tidak menyediakan spare part selain Honda, gitu ya. Itu sangat baik ya. Jadi kalian harus simpan semua. Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan video pengajaran dari saya. Semoga dapat menjadi gambaran tentang kinerja pengajaran yang saya lakukan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Dharma Persada, terima kasih kepada Fakultas Ekonomi, khususnya program studi manajemen yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan dosen dan seluruh mahasiswa yang telah membantu saya dalam pengajaran selama ini. Demikian saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.